Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek di sini untuk energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan teman-temanku, ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada kartu The Star. Wah, luar biasa ya. Di tahun ini sepertinya kamu akan makin bersinar. Ya, akan makin bersinar. Terus kamu itu, sinar kamu itu akan berkilauan gitu loh. Kamu akan menjadi pusat perhatian juga. Kamu juga akan menjadi sosok yang banyak dikagumi. Karena kamu yang mandiri, kamu yang orang yang bertanggung jawab, atau kamu itu benar-benar menunjukkan karismatik kamu. Sehingga membuat orang-orang itu melihat, wah, kilauan kamu itu kayak memancarkan sebuah cahaya terang. Ya, bisa jadi untuk menerangi mereka-mereka ya. Jadi mereka itu seolah kayak ngerasakan adanya gairah yang baru nih, rasa yang baru nih setelah melihat kamu gitu ya. Dan mereka juga ngerasakan ada suatu semangat baru juga untuk menjalankan hidup di tahun ini ya, di tahun 2025 ini. Luar biasa ya. Kamu akan makin berkilau, kamu akan makin bersinar. Tapi apa yang kamu lakukan? Kok bisa kamu seperti ini? Oke, kita akan cek ya. Cek it out ya. Kita akan cek di sini ada perception, ada perseptif ya. Oracle of Cloud. Nah, walaupun aku melihat beberapa dari kamu di sini, sebenarnya itu adalah seseorang yang dulunya itu orang yang benar-benar punya rasa takut. Karena apa ya? Karena kamu itu dulunya punya banyak beban dan tanggung jawab. Apalagi di sini juga ada burden, lightning, chain of lightning ya. Dimana kamu itu pada akhirnya menemukan sebuah cahaya atau titik terang ya dalam menyelesaikan semua permasalahan kamu, ataupun beban yang kamu pikul dulunya itu akan bisa segera kamu selesaikan. Makanya di sini aku katakan kamu makin bersinar, karena apapun yang kamu lakukan di tahun ini itu sepertinya menghasilkan sesuatu hal. Ya, mungkin menghasilkan keberhasilan, kesuksesan ya, dan kebahagiaan ya kamu. Oke. Nah, di tahun ini aku juga melihat ada balance. Bisa jadi ini di triwulan pertama ya, bisa jadi kamu akan mengalami sebuah kestabilan. Walaupun di awal-awal tahun kamu itu kayak merasakan adanya suatu hal yang berat ya, kamu jalani, tapi semua itu bisa kamu atasi, sehingga akhirnya mungkin di bulan Maret, April gitu ya, kamu akan mengalami suatu kestabilan. Tapi bisa jadi kalau kamu itu gercep ya, terus kamu itu punya semangat yang luar biasa dan kamu tidak akan menunda-nunda sesuatu pekerjaan, maka bisa jadi di bulan ini atau di bulan berikutnya, Februari, kamu udah menemukan kestabilan kamu. Karena memang di sini ada beban-beban di tahun sebelumnya itu masih kebawa di tahun ini gitu loh. Nah, sehingga akhirnya kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga semuanya itu akan bisa stabil. Itu hebatnya kamu. Kamu adalah seseorang yang pintar sebenarnya. Pintar mengendalikan keadaan. Pintar untuk memanfaatkan suatu kondisi juga ya. Apalagi di sini ada momentum yang benar-benar kamu jumpai, terus inilah waktunya aku menyelesaikan semua permasalahan aku. Inilah waktunya untuk aku mengakhiri semua perjuangan aku gitu loh. Tinggal aku menikmati hasil perjuangan aku gitu ya. Dan aku juga merasakan ya, di tahun ini itu akan banyak pilihan-pilihan yang kamu jumpai. Mungkin kamu mendapatkan pilihan kamu jadi apa nih gitu ya. Terus kamu mungkin ada pilihan juga untuk dalam hal pekerjaan, atau kamu juga punya pilihan dalam sebuah percintaan. Banyak mungkin yang menyukai kamu, banyak orang yang mendekat ke kamu. Tapi mungkin disitulah akhirnya kamu memilih
siapa yang pantas buat kamu, siapa yang layak untuk kamu di sini. Oke. Nah, kalau aku baca tentang karir kamu ya di tahun ini ya, kita baca tentang karir kamu, sepertinya akan ada perkembangan yang begitu pesat ya. Yang kamu dapatkan ini mungkin dukungan dari planet Jupiter juga ya, membuka peluang besar dalam pekerjaan kamu dan akan menjadikan ini adalah waktu yang ideal untuk kamu mewujudkan semua rencana besar kamu yang mungkin sudah lama ya kamu pikirkan. Karena di tahun-tahun kemarin itu kamu banyak sudah punya planning ya, tapi tidak ada yang terrealisasikan. Namun di tahun ini kamu ngerasa ini pilihan bagi kamu. Oh, ini nih saatnya aku untuk mewujudkan semua impian aku dulunya atau rencana besar aku dulu. Aku harus selesaikan di tahun ini gitu loh. Jadi di tahun ini, di awal tahun mungkin kamu akan sangat sibuk juga untuk membuat planning-planning baru gitu ya, atau cara-cara baru kamu juga untuk mewujudkan planning itu, tujuan itu gitu loh ya. Nah, apalagi di sini aku juga ngerasakan kamu itu akan mendapatkan motivasi juga, mungkin dari orang terdekat. Terus kamu juga akan mendapatkan motivasi atau dedikasi gitu ya, yang akan membawa hasil yang begitu signifikan nantinya. Juga bisa juga ya dengan peluang bertemu juga dengan orang-orang yang ahli begitu ya. Mungkin kamu ketemu nih dengan orang yang sudah sukses duluan, atau kamu ketemu nih dengan motivator begitu ya, dan akhirnya kamu mencoba untuk mengikuti apa yang mungkin mereka lakukan, dan hasilnya ya mungkin akan benar-benar membuat kamu bangga dengan diri kamu gitu loh. Jadi mungkin di pertengahan tahun ini kamu akan benar-benar akan tinggal menikmati ya apa yang menjadi perjuangan kamu saat ini, ataupun rencana kamu, planning kamu, atau manifest kamu itu mungkin akan terwujudkan ya. Di bulan Juli mungkin tantangan mungkin akan mulai sedikit ya. Mungkin kamu akan benar-benar menunjukkan rasa puasnya kamu dengan diri kamu ya, karena selama ini kamu sudah sabar, terus kamu juga sudah berjuang untuk merubahnya ya. Maka ya semoga aja di bulan Juli atau pertengahan lah tahun ini ya, kamu akan menikmati hasil kerja keras kamu, perjuangan kamu, dan doa kamu di sini. Oke. Nah, jadi keuangan kamu di sini benar-benar akan stabil, ini balance ya. Akan stabil, diprediksi mungkin awal akan stabil di sepanjang tahun ya, akan stabil. Terus awal tahun ini memang memberikan landasan kuat untuk merencanakan masa depan finansial kamu yang lebih baik. Arti kata di awal tahun ini, intinya apa yang kamu rencanakan itu harus benar-benar kayak terperinci lah gitu ya. Terus kamu harus tahu juga mana yang mana yang menjadi kebutuhan atau mana yang jadi keinginan. Nah, itu harus kamu intinya prioritaskan dulu yang mana gitu loh ya. Jika kamu tahu yang kamu butuhkan dulu yang terpenting, maka kestabilan ini akan sepanjang tahun yang akan kamu rasakan. Akan stabil walaupun terkadang ada goncangan-goncangan, walaupun ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya, biaya-biaya yang tidak terduga, tapi kamu pada akhirnya akan bijak untuk mengatasinya. Oke? Karena aku juga ngerasakan ya, beberapa dari kamu bisa jadi ini di bulan-bulan di akhir-akhir tahun, mungkin di Oktober gitu ya, September Oktober. Nah, ini kamu akan diuji dengan beberapa hal tentang keuangannya kamu di sini ya. Karena mungkin ada yang memanfaatkan mungkin ya, ada yang menipu kamu ya, karena kamu kurang hati-hati. Jadi perlu ya hati-hati ya. Karena aku lihat di sini ada burden, mungkin ini juga ada bebannya kamu. Bisa jadi ini terjadi di akhir tahun, menjelang akhir tahun ya, tapi nggak sampai akhir tahun. Nah, di situ kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu itu memang sih boleh baik ya. Misalnya ada yang meminjam uang atau apa, kamu harus tahu dulu nih, dia siapa, kegunaannya untuk apa ya. Kalau misalnya ada yang join bisnis gitu ya, kamu juga harus benar-benar kayak melihat nih, bisnisnya itu apa, ke depan itu bagaimana nantinya ya. Jadi jangan sampai kamu itu tidak mempelajari dulu apapun yang mungkin yang membuat uang kamu keluar gitu loh ya. Nah, jadi aku melihat benar-benar keuangan kamu akan mengalami suatu perubahan yang secara signifikan ya. Yang penting intinya membaik juga dulu
Jangan sampai kamu itu stuck karena kecerobohan kamu atau apa. Karena kita manusia pasti kan terkadang ada silapnya, ada hilapnya gitu ya. Di situ kamu harus benar-benar kayak menjadi orang yang tenang, santai ya. Jangan terburu-buru misalnya memberikan bantuan atau apa, jangan terburu-buru. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu Oracle dulu ya. Seperti apakah yang terbaca? Jadi intinya di sepanjang tahun sebenarnya kamu akan bisa balance ya keuangannya kamu. Dan ini percintaan juga bisa. Nah, mungkin bisa jadi di pertengahan tahun kamu akan banyak mendapatkan pilihan-pilihan. Dan disitulah kamu harus banyak melihat ya, mempelajari juga mana yang harus kamu dahulukan, mana yang harus kamu kesampingkan begitu. Jangan sampai kamu lupa akan sesuatu hal di mana kamu dulu pernah mungkin ditipu atau dimanfaatkan. Jadi jangan sampai itu terulang lagi, ya. Oke, di sini ada Broom, new home, new attitude. Nah, di sini aku melihat ada rumah baru, ada attitude yang benar-benar kamu miliki saat ini, yang mungkin ini juga yang akan membuat perubahan kamu. Kamu sudah menjadi seseorang yang baik ya. Kamu juga sudah menjadi seseorang yang benar-benar friendly ya. Kamu orang yang baik, orang yang positif. Kamu orang yang bersemangat. Kamu memang benar-benar bertransformasi dari diri kamu yang dulu ya. Mungkin dulu itu diri kamu itu sedikit mungkin tidak banyak bergaul atau apa, kamu banyak membatasi diri, dan ini juga terjadi seperti itu. Tapi kamu tetap menjalankan sebuah hubungan dengan siapapun, kamu nggak akan milih-milih. Tetapi kamu akan menyadari di saat ketemu dengan orang-orang toksik, kamu akan membatasi, begitu ya. Nah, jadi di sini nantinya di tahun ini kamu akan banyak menemukan orang-orang baru, banyak menemukan hal-hal baru ya. Di situ harus kamu bijak untuk menyikapinya, bijak untuk mempelajarinya dan sebagainya. Jangan sampai kamu itu terjebak di dalam suatu hubungan yang mungkin hubungan kerjasama atau hubungan percintaan. Nah, ini akan global sifatnya ya. Jadi kamu harus benar-benar kayak bijak nantinya. Jangan sampai kamu lupa diri, apalagi kamu sudah punya banyak pengalaman di masa lalu. Harusnya kamu akan lebih apa ya, lebih terplanning juga gitu loh. Dan kamu juga akan lebih berhati-hati. Ada victory in some and effort ya. Aku melihat kamu akan mendapatkan satu kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Ya mungkin kamu memenangkan sebuah tender, kamu memenangkan sebuah project gitu ya, atau kamu memenangkan sebuah hati seseorang. Oke, di sini aku melihat itu. Ini ada good luck. Kamu akan benar-benar kayak beruntung di sini. Di tahun ini kamu akan mengalami suatu keberuntungan. Bisa jadi yang aku katakan tadi, mungkin banyak hal-hal yang mungkin di bulan Oktober ya, aku katakan bulan Oktober itu seperti September, Oktober kamu akan mengalami berbagai, mungkin ada kendala ya, mungkin dari segi keuangan atau apa. Tapi kamu akan menjadi orang yang beruntung. Masalah itu akan terselesaikan. Ya, pada awalnya sih memang kamu ragu. Awalnya kamu ngerasa ya ada khawatir juga. Tapi pada akhirnya di saat kamu mungkin ya, kamu apalagi mungkin kamu ya jadi orang baik dulunya, kamu selalu berpikir positif, kamu selalu membantu orang. Nah, itu yang menjadikan kamu sangat beruntung, sehingga semua permasalahan yang kamu hadapi itu akan bisa terselesaikan dengan sendirinya. Memang semua itu dengan jerih payah kamu, usaha kamu gitu ya. Tapi kamu tidak menyadari ada kekuatan yang tiba-tiba aja muncul dalam diri kamu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Itu kamu. Itulah menandakan kamu orang yang beruntung ya. Ini juga ada great personal sorrow. Kamu akan benar-benar melihat adanya sebuah hal-hal yang ya terkadang akan meneteskan air mata gitu ya. Mungkin kayak ini ada satu hubungan percintaannya kamu. Kalau dari segi keuangan mungkin kamu balance lah ya, sukses, misalnya katakan seperti itu. Kamu orang yang benar-benar berhasil di sini. Tapi di sisi lain, mungkin di sisi percintaan, kamu sepertinya terluka. Karena dengan kesuksesan kamu itu ternyata banyak orang-orang mendekat itu karena memanfaatkan. Padahal kamu udah benar-benar tulus memberikan segalanya, tapi kamu dimanfaatkan di sini. Itu membuat kamu sedih. Kenapa sih aku hanya dimanfaatkan orang? Apa yang salah pada diri aku? Ya terkadang terlalu baik juga nggak baik ya, nggak boleh juga. Terus kalau nggak baik juga apalagi gitu ya. Jadi intinya bijaklah kamu untuk menyikapi apa yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia, dilakukan. Kalau tidak ya kamu jangan sampai bertahan dalam kondisi hubungan yang memang sulit di sini ya. Karena di sini aku juga melihat ada danger.
Ya, bisa jadi bahaya ini muncul kapan saja. Yang aku katakan tadi mungkin di September Oktober itu udah jelas banget ya ada bahaya. Mungkin dari segi finansialnya kamu. Bisa jadi ini datangnya di pertengahan bulan, di pertengahan tahun gitu ya, atau di triwulan pertama ini gitu ya. Nah, jadi kamu akan benar-benar ngerasakan ada bahaya. Tetapi semua itu akan bisa kamu atasi jika kamu benar-benar menjadi seseorang yang peka terhadap apapun yang kamu lihat dan kamu dengar. Oke, nah kita coba lihat percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca percintaannya kamu di sini? Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Jadi aku ngelihat ya benar-benar banyak pilihan sih buat kamu nantinya di tahun ini. Itu harus bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Mungkin pilihan dalam pekerjaan kah, ataukah dalam percintaan kah? Kita coba lihat percintaan kamu ya di sini ya. Sepertinya memang kamu akan makin bersinar ya, makin bersinar. Ini ada interest awaiting message. Beberapa dari kamu mungkin ada yang single atau yang sudah terpisah dari pasangan. Nah, ada yang lagi menunggu kabar dari kamu. Apakah dia teman kamu, apakah dia orang yang PDKT dengan kamu, atau ada orang yang sudah mengirim surat sama kamu, atau udah WhatsApp kamu, atau udah nge-DM kamu. Seseorang tersebut lagi menunggu kabar dari kamu, dan dia sering stalking kamu. Atau ada yang yang lagi menunggu jawaban cinta dari kamu. Dia sudah mengungkapin nih cinta ke kamu, tapi kamu belum menjawab. Mungkinkah ada keraguan dalam diri kamu? Ya, nah di sini dia lagi menunggu itu. Wah, pada akhirnya kamu akan bertemu ya di sini. Kamu akan bertemu dengan sosok itu, seseorang tersebut. Orang ini ya mungkin kamu juga menyukai dia. Karena di sini ada love call. Cinta itu seolah-olah kayak terpanggil. Jadi antara kamu dengan dia itu seperti ada chemistry dan disatukan oleh takdir gitu loh. Di sini kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka sebelumnya. Karena di sini cinta itu memanggil. Jadi, jika kamu benar-benar seorang yang single, apalagi sudah lama nih, kamu harus yakin bahwasanya jodoh itu pasti akan ketemu dengan kamu. Dan serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk mempersatukan kamu dengan dia. Karena di sini ada takdir yang akan mengikat kamu dalam sebuah cinta. Ya. Sebenarnya seseorang itu sudah lama mengenal kamu, sudah tahu sih tentang kamu ya. Dia stalking kamu, dia mantau kamu ya. Bahkan dia sudah ngirimin pesan buat kamu, tapi dia belum mendapatkan jawaban dari kamu. Di sini kamu harus benar-benar kayak peka nih. Ini orang suka ya sama aku, kok tiba-tiba aja dikirimi surat, kok ngirimi teks WhatsApp gitu ya, atau dia nggak DM aku. Ya mungkin terang-terangan ini orang serius apa enggak ya. Ternyata benar dia tuh punya cinta sebenarnya sama kamu. Seolah kayak cinta memanggil dia untuk bisa menyatakannya kepada kamu. Itu bagi kamu yang single ya. Bagi kamu yang sudah menikah, ya kamu akan benar-benar merasa bersyukur bahwasanya aku itu ketemu dengan orang yang tepat. Karena di situ kamu ngerasa bahagia, kamu ngerasa happy, kamu ngerasa menemukan seseorang yang kamu butuhkan banget gitu loh. Walaupun pada awalnya kamu ngerasa takut untuk menjalankan hubungan itu, tapi makin hari mungkin makin banyak cinta, makin banyak hal-hal baru yang kamu temui bersama dia ya. Itu juga yang akan membuat cinta kamu makin besar bersama dia. Ya. Karena cinta ini memanggil kamu dengan dia, seolah-olah kamu itu dipertemukan dengan takdir, oleh takdir ya. Jadi kalau takdir udah berkata, dimanapun kamu berada itu pasti akan ketemu. Ya, jadi jangan takut bagi kamu yang single. Terkadang kan namanya kita lagi jatuh cinta, lagi pengen-pengennya ketemu cowok atau ketemu cewek ya. Kayak apapun itu kayak kelihatan, wah jangan-jangan dia jadi jodoh aku gitu. Padahal mungkin baru bertemu sekali gitu ya. Terus mungkin dia udah ngatakan, kamu cantik, oh kamu ganteng gitu ya. Di situ kamu udah kayak mulai kelepek-kelepek gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu ya cinta itu seperti apa datangnya. Terkadang kita nggak ngerti. Terkadang kita dibuat kaget oleh cinta yang akan datang itu. Inilah love call. Cinta itu seolah kayak memanggil, saling memanggil lah, manggil kamu dan manggil dia, lalu bersatulah ya. Dan ternyata di situ akan ada cinta, unconditional love. Seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu dan dia memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia seperti ingin membahagiakan kamu, dia seperti ingin membuat kamu tersenyum, dia tidak akan melukai kamu, dia tidak akan mengecewakan kamu di sini. Ini dia. Dia punya tujuan di sini.
Ya, walaupun kamu tidak membalasnya, tapi dia tulus sama kamu. Nah, inilah yang harus kita cari. Orang seperti ini kadang sulit ya, yang bisa memahami kita, menerima kita apa adanya. Ya, semoga aja kamu akan ketemu ya. Nah, pada akhirnya beberapa dari kamu yang akan menikah, segeralah menikah. Di tahun ini mungkin adalah tahun yang tepat untuk kamu. Mungkin dilakukan sebelum puasa, mungkin ya mungkin menikah. Kalau sudah punya planning, ya udah, kamu langsung kalah planning itu. Jangan kamu tunda-tunda, karena kalau kamu tunda, itu nantinya akan berefek ya, mungkin kecewa, menderita, sedih ya. Bisa jadi nggak jadi gitu ya, batal gitu. Nah, jadi jika kamu benar-benar udah ngerasakan, oh aku nyaman loh sama dia, oh aku ngerasa hidup dengan dia itu kayak merasa dihargai gitu loh, dan dia tulus sama aku. Nah, kalau itu udah kamu ketahui tentang dia, ya jangan kamu tunda-tunda, segeralah kalau dia udah meminta kamu untuk menikah. Jangan kamu cari alasan inilah, alasan itulah. Ya, kalau kita punya alasan ini itu arti kata kita belum siap. Dan seseorang itu juga belum siap. Jadi kita harus paham, ya. Jadi kalau dia udah serius saja, udah langsung ya. Kita coba lihat dari kartu tarot lagi. Nah, kita baca juga tentang kesehatannya kamu ya. Itu tentang cinta kamu. Semoga bagi kamu yang single, kamu akan menemukan seseorang yang tepat nantinya. Oke, kita akan coba cek di sini apakah yang terbaca. Ada King of Swords. Nah, di sini mungkin kamu harus lebih berhati-hati ya. Kalau ini tentang kesehatan, kamu lebih berhati-hati. Mungkin jangan terlalu banyak mikir. Misalnya ada sesuatu hal nih, mungkin dalam cinta lah ya. Jadi jangan banyak mikir. Kalau dia udah membuat kamu senang, kalau dia udah membuat kamu bahagia, ya tunggu apa lagi? Dan kamu juga sudah mengenal dia. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi nanti dia akan diambil orang ya. Oke. Jadi kalau aku lihat dari kesehatannya kamu, mungkin awal tahun mungkin akan diwarnai dengan rasa lelah kamu, atau kamu sepertinya ada kekurangan energi gitu ya. Akibat masalah kesehatan kamu di masa lalu atau di tahun-tahun sebelumnya, mungkin asam lambung, mungkin migrain atau vertigo, ataukah apa gitu ya. Nah, itu akan membuat kamu merasa ada kekhawatiran mungkin di awal tahun itu, sehingga akhirnya kesehatan kamu mulai terganggu. Tapi itu yang harus kamu hindari, karena di sini hati-hati dalam berpikir katanya. Jadi pesan semesta di sini, kamu harus berhati-hati dalam berpikir, karena nantinya pikiran inilah nantinya akan mempengaruhi kesehatannya kamu. Oke. Nah, namun aku melihat di mulai bulan April, April ini ya. April itu aku ngelihat kamu akan mulai pulih atau sembuh di sini, karena kamu sudah merasa yakin gitu ya, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. Kamu selalu berpikir positif. Kamu tidak memikirkan hal-hal yang negatif lagi, sehingga akhirnya kesehatan kamu mulai membaik. Ya, kamu akan merasa lebih energik, lebih bergairah, lebih ini, karena juga ada Ace of Wands. Kamu akan mulai berani untuk bertindak, untuk melakukan apapun di sini. Ya. Tetapi balik lagi di bulan September dan November, kamu harus benar-benar ekstra dalam menjaga kesehatan kamu. Ya, terutama mungkin penyakit kamu yang lama bisa jadi akan kambuh kalau kamu lupa istirahat. Terus jangan stres juga, hindari stres juga, karena ini sangat dianjurkan juga buat kamu ya. Terus pola makan kamu, gaya hidup kamu juga lah ya. Ya, mungkin jangan sampai kamu ngikuti tren masa kini. Kalau kita nggak mampu ya udah enggak. Intinya kita pikirkan jangan dunia aja, akhirnya juga kita pikirkan, karena itu juga akan membuat pikir kita positif. Oke. Nah, jadi aku melihat itu dari kesehatan kamu akan mendapatkan keadilan di sini dari apa yang terjadi pada kamu di masa lalu ya. Mungkin di masa lalu kamu benar-benar menemukan banyak permasalahan, tapi di tahun ini kamu akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Semoga ya. Apalagi asmara kamu ini akan diwarnai dengan hubungan yang intens dan penuh dengan emosi gitu ya. Terus mungkin di pertengahan Februari juga ini membuat peluang baru, mungkin bisa jadi bagi kamu yang tadinya ingin menikah di Februari, bisa saja dilanjutkan ya pernikahannya ya. Oke. Kamu akan bertemu mungkin dengan seseorang yang begitu istimewa. Tetapi mungkin setelah hubungan itu intens, hubungan itu mungkin lebih ke depannya itu punya tujuan, tapi akan ada lagi goncangan-goncangan, tapi kamu harus benar-benar saling terbuka di sini. Intinya komunikasi dan kesabaran ya. Dan kesabaran itu yang nantinya akan membawa kamu kepada suatu hubungan yang lebih baik.
Karena setiap hubungan itu tidak akan mudah juga untuk kita lewati. Pasti banyak halangan dan tantangannya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi itu yang terpenting. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Dan semoga di tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun kebahagiaan, dan tahun kamu menemukan yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.